Sudah pernah ada yang menemui Pak Riang belum sih Pak, dari anggota dewan manapun Pak? Belum ada, sama sekali belum ada. Makanya saya heran, Gani Suwondo sebagai anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, seharusnya beliau itu sowan dulu ke saya. Datang dulu ke saya, apa tujuan Anda datang ke sini? Bukannya kasak kusuk langsung datang ke para pemilik ruko. Jangan seperti itu, Anda kan anggota dewan, punya etika, terpelajar, terdidik. Gunakanlah otak Anda untuk melaksanakan apa yang ada di dalam benak Anda. Ingat loh, selama Anda cinta Indonesia, selama Anda NKRI, selama Anda menjunjung tinggi hukum, saya akan dukung. Saya akan support Anda. Tapi kalau Anda berkhianat dan berani membangkang kepada pemerintah, ikut memprovokasi, saya akan lawan. Saya orang yang pertama melawan Anda. Ingat itu, Gani. Pasca demo kemarin itu, apa ada teror-teror lain Pak yang dihadapi sama Pak RT? Tidak ada. Tidak ada. Oke, ini dari Pak. ya. Baik, pada hari ini, hari Jumat yang baik, saya akan menyampaikan beberapa hal-hal penting ya. Terutama pada kejadian kemarin, pada hari Kamis, tanggal 25 bulan Mei 2023. Jadi, kemarin ada sekelompok orang yang datang ya, mengatasnamakan satu organisasi. Dan saya lihat di situ ya, ada 2 anggota dewan yang hadir. Pertama adalah anggota dewan dari DPRD DKI. Kemudian yang kedua adalah anggota dewan dari DPR RI. Patut saya sampaikan dulu sebelumnya ya. Biar jelas nih para anggota dewan yang hadir kemarin 2 orang itu ya. Ini yang kemarin demo ya, yang teriak-teriak telah menghina saya, nama baik saya dan profesi saya. Hati-hati, saya akan membuat hitung-hitungan terhadap permasalahan hukum yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh saudara ini. Saya nggak kenal ini namanya siapa. Ya, dia udah telah menghina saya. Ternyata dia itu adalah seorang provokator yang dilakukan kemarin di kantor saya. Ini biang provokatornya. Siapa orang ini? Orang ini bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko. Dia cuma pedagang etalase yang menyewa di ruko itu loh. Penyewa etalase kok bisa ikut-ikutan demo dan memprovokasi orang-orang begitu banyak buat demo kepada saya selaku RT. Sedangkan dia tidak ada kepentingannya. Dia hanya penyewa. Ini orangnya yang jadi provokator kemarin pada saat demo di kantor saya. Dia perhatikan baik-baik. Dia bukan pemilik dan dia juga bukan seorang penyewa ruko. Ini etalasenya. Berdiri di atas saluran air, mengatasnamakan UKM. Perlu saya sampaikan kalau yang namanya UKM. Kalian harus tahu hukum. UMKM itu dipimpin atau dibina oleh tingkat kecamatan Penjaringan. Silakan hadir ke kecamatan Penjaringan. Jangan membawa nama UMKM dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana mungkin UMKM dagangnya itu di atas saluran air, bahkan berdagang di bahu jalan. Jadi, saya sampaikan lagi nih, dewan kemarin yang hadir, ya. Jangan berbuat kisruh, jangan mempolitisir kejadian ini. Tidak ada hubungannya dengan UMKM. Ini urusannya adalah murni pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Ya. Kemarin yang hadir siapa? Ini ya, Gani Suwondo ya. Anggota DPRD DKI Jakarta. Saya ulang kembali. Ini Gani Suwondo, anggota DPRD DKI Jakarta. Datang ke sini bertemu dengan sang provokator yang kemarin demo di depan kantor saya, yang berkata-kata kasar terhadap saya. Ini orangnya. Ini adalah Gani Suwondo, anggota DPRD DKI. Lalu di sebelahnya, ini siapa? Ini adalah salah satu anggota DPR RI. Ya, silakan dicek kembali siapa nama ini. Ya, silakan dicek kembali. Tolong saya minta berharap kepada teman-teman ya, wartawan, untuk menyampaikan kepada anggota dewan yang bernama Gani Suwondo
dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Siap. Demikian. Pak RT, berarti yang Pak RT tahu kedatangan kedua anggota dewan ini ke sini dan bertemu dengan salah satu yang kemarin yang dianggap provokator itu apa sih Pak RT? Saya tidak tahu, tapi indikasinya Gani Suwondo lebih berpihak kepada mereka. Indikasinya, saya punya bukti. Gani Suwondo, ya. Gani Suwondo lebih berpihak kepada pemilik-pemilik ruko itu. Dan saya akan buktikan. Hati-hati kamu Gani, ya. Hati-hati. Kedua anggota dewan itu datang menemui pihak Pak Ruko. Apakah menghubungi Bapak juga? Tidak ada. Harusnya anggota dewan itu punya etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang ke satu wilayah, datang ke kampung orang. Anda katanya anggota dewan, terdidik, terpelajar. Datanglah kepada saya. Apalagi saya di sini dalam kondisi ada masalah lingkungan. Jangan Anda datang langsung ke pemilik ruko. Lalu di sana Anda kasak kusuk yang saya nggak jelas apa yang Anda bicarakan di situ. Seakan-akan nanti Anda memberikan dukungan kepada dia. Lalu Anda politisir seakan-akan di sini adalah UMKM. Tidak ada UMKM di sini. Yang kami permasalahkan adalah saluran air bahu jalan. Ya, jadi kalau misalnya Anda Gani Suwondo, ya, berani melawan saya siap menantang Anda. Ya, ingat itu Pak Gani, ya. Pak, rencananya akan ada sikat-sikat atas Bapak atau RW atau... Tidak ada, saya nggak tahu. Silakan tanya RW-nya. Yang pasti sama saya nggak ada. Harusnya sama saya sebagai ketua lingkungan. Ya, jadi saya peringatkan kembali saudara Gani. Pak, terkait hal ini akan ada laporan nggak dari pihak kepolisian terkait provokasi dan segala macam ini? Saya tidak mau merangsek ke dalam hukum dulu, ya. Saya praktisi hukum. Saya sedapat mungkin tidak mau melaksanakan sesuatu hal dengan fondasi-fondasi hukum atau proses-proses hukum. Selama masih bisa dilakukan dengan secara baik-baik, silakan. Perlu diingat, ya, saudara Gani, ya, bahwa ini sudah ranahnya pemerintah. Pemerintah sudah turun ke situ. Jangan Anda bikin kacau lagi, saudara Gani. Ingat, Gani Suwondo, saya peringatkan kepada Anda, jangan bermain di lingkungan saya. Jangan bermanuver di tempat saya. Demikian ya pesan saya. Pak, mungkin sebelum adanya kedatangan dua anggota dewan kemarin, Pak, terkait kasus ruko ini, sudah pernah ada yang menemui Pak Riang belum sih, Pak, dari anggota dewan manapun, Pak? Belum ada, sama sekali belum ada. Makanya saya heran, Gani Suwondo sebagai anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, seharusnya beliau itu sowan dulu ke saya. Datang dulu ke saya, apa tujuan Anda datang ke sini? Bukannya kasak kusuk langsung datang ke para pemilik ruko. Jangan seperti itu, Anda kan anggota dewan, punya etika, terpelajar, terdidik. Gunakanlah otak Anda untuk melaksanakan apa yang ada di dalam benak Anda. Ingat loh, selama Anda cinta Indonesia, selama Anda NKRI, selama Anda menjunjung tinggi hukum, saya akan dukung. Saya akan support Anda. Tapi kalau Anda berkhianat dan berani membangkang kepada pemerintah, ikut memprovokasi, saya akan lawan. Saya orang yang pertama melawan Anda. Ingat itu, Gani. Pasca demo kemarin itu, apa ada teror-teror lain Pak yang dia hadapi sama Pak RT? Tidak ada. Tidak ada. Oke, ini Dapat ya. Baik. Pada hari ini, hari Jumat yang baik, saya akan menyampaikan beberapa hal-hal penting ya. Terutama pada kejadian kemarin, pada hari Kamis tanggal 25
bulan Mei 2023. Jadi kemarin ada sekelompok orang yang datang ya mengatasnamakan satu organisasi, dan saya lihat di situ ya ada 2 anggota dewan yang hadir. Pertama adalah anggota dewan dari DPRD DKI. Kemudian yang kedua adalah anggota dewan dari DPR RI. Patut saya sampaikan dulu sebelumnya ya, biar jelas nih para anggota dewan yang hadir kemarin 2 orang itu ya. Ini yang kemarin demo ya, yang teriak-teriak telah menghina saya, nama baik saya dan profesi saya. Hati-hati, saya akan membuat hitung-hitungan terhadap permasalahan hukum yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh saudara ini. Saya nggak kenal ini namanya siapa. Ya, dia udah telah menghina saya. Ternyata dia itu adalah seorang provokator yang dilakukan kemarin di kantor saya. Ini biang provokatornya. Siapa orang ini? Orang ini bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko. Dia cuma pedagang etalase yang menyewa di ruko itu loh. Penyewa etalase kok bisa ikut-ikutan demo dan memprovokasi orang-orang begitu banyak buat demo kepada saya selaku RT. Sedangkan dia tidak ada kepentingannya. Dia hanya penyewa. Ini orangnya yang jadi provokator kemarin pada saat demo di kantor saya. Dia perhatikan baik-baik. Dia bukan pemilik dan dia juga bukan seorang penyewa ruko. Ini etalasenya. Berdiri di atas saluran air, mengatasnamakan UKM. Perlu saya sampaikan kalau yang namanya UKM. Kalian harus tahu hukum. UMKM itu dipimpin atau dibina oleh tingkat kecamatan Penjaringan. Silakan hadir ke kecamatan Penjaringan. Jangan membawa nama UMKM dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana mungkin UMKM dagangnya itu di atas saluran air, bahkan berdagang di bahu jalan. Jadi saya sampaikan lagi nih, dewan kemarin yang hadir ya, jangan berbuat kisruh, jangan mempolitisir kejadian ini. Tidak ada hubungannya dengan UMKM. Ini urusannya adalah murni pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Ya, kemarin yang hadir siapa? Ini, ya, Gani Suwondo, ya, anggota DPRD DKI Jakarta. Saya ulang kembali. Ini Gani Suwondo, anggota DPRD DKI Jakarta. Datang ke sini bertemu dengan sang provokator yang kemarin demo di depan kantor saya, yang berkata-kata kasar terhadap saya. Ini orangnya. Ini adalah Gani Suwondo, anggota DPRD DKI. Lalu di sebelahnya, ini siapa? Ini adalah salah satu anggota DPR RI. Ya, silakan dicek kembali siapa nama ini. Ya, silakan dicek kembali. Tolong saya minta berharap kepada teman-teman ya, wartawan, untuk menyampaikan kepada anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya.
Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Siap. Demikian. Pak RT, berarti yang Pak RT tahu kedatangan kedua anggota Dewan ini ke sini dan bertemu dengan salah satu yang kemarin yang dianggap provokator itu apa sih Pak RT? Saya tidak tahu, tapi indikasinya Ganis Wondo lebih berpihak kepada mereka. Indikasinya, saya punya bukti. Ganis Wondo ya. Ganis Wondo lebih berpihak kepada pemilik ruko itu. Dan saya akan buktikan. Hati-hati kamu Gani ya. Hati-hati. Kedua anggota dewan itu datang menemui pihak Pak Ruko, apakah menghubungi Bapak juga? Tidak ada. Harusnya anggota dewan itu punya etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang ke satu wilayah, datang ke kampung orang. Anda katanya anggota dewan, terdidik, terpelajar. Datanglah kepada saya. Apalagi saya di sini dalam kondisi ada masalah lingkungan. Jangan Anda datang langsung ke pemilik ruko. Lalu di sana Anda kasak kusuk yang saya nggak jelas apa yang Anda bicarakan di situ. Seakan-akan nanti Anda memberikan dukungan kepada dia. Lalu Anda politisir seakan-akan di sini adalah UMKM. Tidak ada UMKM di sini. Yang kami permasalahkan adalah saluran air bahu jalan. Ya, jadi kalau saya Anda Ganis Wondo ya berani melawan saya siap menantang Anda. Ya, ingat itu Pak Gani ya. Pak, rencananya akan ada sikat-sikat atas Bapak atau RW atau Tidak ada, saya nggak tahu. Silakan tanya RW-nya. Yang pasti sama saya nggak ada. Harusnya sama saya sebagai ketua lingkungan. Ya, jadi saya peringatkan kembali saudara Gani. Pak, terkait hal ini akan ada laporan nggak dari pihak kepolisian terkait provokasi dan segala macam ini? Saya tidak mau merangsak ke dalam hukum dulu, ya. Saya praktisi hukum. Saya sedapat mungkin tidak mau melaksanakan sesuatu hal dengan fondasi-fondasi hukum atau bahwa ini sudah ranahnya pemerintah. Pemerintah sudah turun ke situ. Jangan Anda bikin kacau lagi, saudara Gani. Ingat, Ganis Wondo, saya peringatkan kepada Anda, jangan bermain di lingkungan saya. Jangan bermanuver di tempat saya. Demikian ya pesan saya. Pak, mungkin sebelum adanya kedatangan dua anggota Dewan kemarin Pak, terkait kasus ruko ini, sudah pernah ada yang menemui Pak Riang belum sih Pak dari anggota Dewan manapun Pak? Belum ada, sama sekali belum ada. Makanya saya heran. Ganis Wondo sebagai anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, seharusnya beliau itu sowan dulu ke saya. Datang dulu ke saya, apa tujuan Anda datang ke sini? Bukannya kasak kusuk langsung datang ke para pemilik ruko. Jangan seperti itu, Anda kan anggota dewan, punya etika, terpelajar, terdidik. Gunakanlah otak Anda untuk melaksanakan apa yang ada di dalam benak Anda. Ingat loh, selama Anda cinta Indonesia, selama Anda NKRI, selama Anda menjunjung tinggi hukum, saya akan dukung. Saya akan support Anda. Tapi kalau Anda berkhianat dan berani membangkang kepada pemerintah, ikut memprovokasi, saya akan lawan. Saya orang yang pertama melawan Anda. Ingat itu, Gani. Pasca demo kemarin itu, apa ada teror-teror lain Pak yang dihadapi sama Pak RT? Tidak ada. Tidak ada. Lagi, ya? Oke, ini dari Pak. Dapat ya. Baik. Pada hari ini, hari Jumat yang baik, saya akan menyampaikan beberapa hal-hal penting ya. Terutama pada kejadian kemarin, pada hari Kamis, tanggal 25 bulan Mei 2023. Jadi, kemarin ada sekelompok orang yang datang ya, mengatasnamakan satu organisasi. Dan saya lihat di situ ya, ada dua anggota dewan yang hadir. Pertama adalah anggota dewan dari DPRD DKI. Kemudian yang kedua adalah anggota dewan dari DPR RI. Patut saya sampaikan dulu sebelumnya, ya. Biar jelas nih para anggota dewan yang hadir kemarin, dua orang itu ya. Ini yang kemarin demo, ya, yang teriak-teriak telah menghina saya, nama baik saya, dan profesi saya. Hati-hati, saya akan membuat hitung-hitungan terhadap permasalahan hukum yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh saudara ini. Saya nggak kenal ini namanya siapa. Ya, dia udah telah menghina saya. Ternyata dia itu adalah seorang provokator yang dilakukan kemarin di kantor saya. Ini biang provokatornya. Siapa orang ini? Orang ini bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko. Dia cuma pedagang etalase yang menyewa di ruko itu loh.
penyewa etalase kok bisa ikut-ikutan demo dan memprovokasi orang-orang begitu banyak buat demo kepada saya selaku RT. Sedangkan dia tidak ada kepentingannya. Dia hanya penyewa. Ini orangnya yang jadi provokator kemarin pada saat demo di kantor saya. Lihat, perhatikan baik-baik. Dia bukan pemilik dan dia juga bukan seorang penyewa ruko. Ini etalasenya. Berdiri di atas saluran air, mengatasnamakan UKM. Perlu saya sampaikan kalau yang namanya UKM. Kalian harus tahu hukum. UMKM itu dipimpin atau dibina oleh tingkat kecamatan Penjaringan. Silakan hadir ke kecamatan Penjaringan. Jangan membawa nama UMKM dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana mungkin UMKM dagangnya itu di atas saluran air, bahkan berdagang di bahu jalan. Jadi, saya sampaikan lagi nih, Dewan kemarin yang hadir, ya. Jangan berbuat kisruh, jangan mempolitisir kejadian ini. Tidak ada hubungannya dengan UMKM. Ini urusannya adalah murni pelanggaran saluran air dan bahu jalan, ya. Kemarin yang hadir siapa? Ini, ya, Gani Suwondo, ya, anggota DPRD DKI Jakarta. Saya ulang kembali. Ini Gani Suwondo, anggota DPRD DKI Jakarta. Datang ke sini bertemu dengan sang provokator yang kemarin demo di depan kantor saya yang berkata-kata kasar terhadap saya. Ini orangnya. Ini adalah Gani Suwondo, anggota DPRD DKI. Lalu di sebelahnya, ini siapa? Ini adalah salah satu anggota DPR RI. Ya, silakan dicek kembali siapa namanya. Ya, silakan dicek kembali. Tolong saya minta berharap kepada teman-teman ya, wartawan, untuk menyampaikan kepada anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Kamu Gani. Menemui pihak Pak Ruko, apakah menghubungi Bapak juga? Tidak ada. Harusnya anggota dewan itu punya etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang, saya punya bukti. Gani Suwondo ya. Gani Suwondo lebih berpihak kepada pemilik-pemilik ruko itu. Dan saya akan buktikan. Hati-hati kamu Gani ya. Hati-hati. Kedua anggota dewan itu datang menemui pihak Pak Ruko, apakah menghubungi Bapak juga? Tidak ada. Harusnya anggota dewan itu punya etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang ke satu wilayah, datang ke kampung orang. Anda katanya anggota dewan, terdidik, terpelajar. Datanglah kepada saya. Apalagi saya di sini dalam kondisi ada masalah lingkungan. Jangan Anda datang langsung ke pemilik ruko. Lalu di sana Anda kasak kusuk yang saya nggak jelas apa yang Anda bicarakan di situ. Seakan-akan nanti Anda memberikan dukungan kepada dia. Lalu Anda politisir seakan-akan di sini adalah UMKM. Tidak ada UMKM di sini. Yang kami permasalahkan adalah saluran air bahu jalan. Ya, jadi kalau misalnya Anda Gani Suwondo ya berani melawan saya siap penantangnya RW-nya. Yang pasti sama saya nggak ada. Harusnya sama saya sebagai ketua lingkungan. Ya, jadi saya peringatkan kembali saudara Gani. Pak, terkait hal ini akan ada laporan nggak dari ke pihak kepolisian
terkait provokasi dan segala macam ini? Saya tidak mau merangsek ke dalam hukum dulu ya. Saya praktisi hukum, saya sedapat mungkin tidak mau melaksanakan sesuatu hal dengan fondasi-fondasi hukum atau proses-proses hukum. Selama masih bisa dilakukan dengan secara baik-baik silakan. Perlu diingat ya, Saudara Gani ya, bahwa ini sudah ranahnya pemerintah. Pemerintah sudah turun ke situ. Jangan Anda bikin kacau lagi, Saudara Gani. Ingat, Gani Suwondo, saya peringatkan kepada Anda, jangan bermain di lingkungan saya. Jangan bermanuver di tempat saya. Demikian ya pesan saya. Pak, mungkin sebelum adanya kedatangan dua anggota dewan kemarin, Pak, terkait kasus ruko ini, sudah pernah ada yang menemui Pariang belum sih, Pak, dari anggota dewan manapun, Pak? Belum ada, sama sekali belum ada. Makanya saya heran, Gani Suwondo sebagai anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, seharusnya beliau itu sowan dulu ke saya. Datang dulu ke saya, apa tujuan Anda datang ke sini? Bukannya kasak kusuk langsung datang ke para pemilik ruko. Jangan seperti itu, Anda kan anggota dewan, punya etika, terpelajar, terdidik. Gunakanlah otak Anda untuk melaksanakan apa yang ada di dalam benak Anda. Ingat loh, selama Anda cinta Indonesia, selama Anda NKRI, selama Anda menjunjung tinggi hukum, saya akan dukung. Saya akan support Anda. Tapi kalau Anda berkhianat dan berani membangkang kepada pemerintah, ikut memprovokasi, saya akan lawan. Saya orang yang pertama melawan Anda. Ingat itu, Gani. Pasca demo kemarin itu, apa ada teror-teror lain Pak yang dihadapi sama Pak RT? Tidak ada. Tidak ada. Lagi, ya? Oke, ini dari Pak. Dapat ya. Baik. Pada hari ini, hari Jumat yang baik, saya akan menyampaikan beberapa hal-hal penting ya. Terutama pada kejadian kemarin, pada hari Kamis, tanggal 25 bulan Mei 2023. Jadi, kemarin ada sekelompok orang yang datang ya, mengatasnamakan satu organisasi. Dan saya lihat di situ ya, ada dua anggota dewan yang hadir. Pertama adalah anggota dewan dari DPRD DKI. Kemudian yang kedua adalah anggota dewan dari DPR RI. Patut saya sampaikan dulu sebelumnya, ya. Biar jelas nih para anggota dewan yang hadir kemarin, dua orang itu ya. Ini yang kemarin demo, ya, yang teriak-teriak telah menghina saya, nama baik saya, dan profesi saya. Hati-hati, saya akan membuat hitung-hitungan terhadap permasalahan hukum yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh saudara ini. Saya nggak kenal ini namanya siapa. Ya, dia udah telah menghina saya. Ternyata dia itu adalah seorang provokator yang dilakukan kemarin di kantor saya. Ini biang provokatornya. Siapa orang ini? Orang ini bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko. Dia cuma pedagang etalase yang menyewa di ruko itu loh. Penyewa etalase kok bisa ikut-ikutan demo dan memprovokasi orang-orang begitu banyak buat demo kepada saya selaku RT. Sedangkan dia tidak ada kepentingannya. Dia hanya penyewa. Ini orangnya yang jadi provokator kemarin pada saat demo di kantor saya. Dia perhatikan baik-baik. Dia bukan pemilik dan dia juga bukan seorang penyewa ruko. Ini etalasenya. Berdiri di atas saluran air, mengatasnamakan UKM. Perlu saya sampaikan kalau yang namanya UKM, kalian harus tahu hukum. UMKM itu dipimpin atau dibina oleh tingkat kecamatan Penjaringan. Silakan hadir ke kecamatan Penjaringan. Jangan membawa nama UMKM dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana mungkin UMKM dagangnya itu di atas saluran air, bahkan berdagang di bahu jalan. Jadi saya sampaikan lagi nih, dewan kemarin hadir ya, jangan berbuat kisruh, jangan mempolitisir kejadian ini. Tidak ada hubungannya dengan UMKM. Ini urusannya adalah murni pelanggaran saluran air dan bahu jalan ya. Kemarin yang hadir siapa? Ini ya, Gani Suwondo ya, anggota DPRD DKI Jakarta. Saya ulang kembali. Ini Gani Suwondo, anggota DPRD DKI Jakarta.
datang ke sini bertemu dengan sang provokator yang kemarin demo di depan kantor saya, yang berkata-kata kasar terhadap saya. Ini orangnya. Ini adalah Gani Suwondo, anggota DPRD DKI. Lalu di sebelahnya, ini siapa? Ini adalah salah satu anggota DPR RI. Ya, silakan dicek kembali siapa nama ini. Ya, silakan dicek kembali. Tolong saya minta berharap kepada teman-teman ya. Gani Suwondo, ya, berani melawan saya siap menantang Anda. Ya, ingat itu Pak Gani, ya. Pak, Ya. rencananya akan ada sikat-sikat atas Bapak atau RW atau Tidak ada, saya nggak tahu. Silakan tanya RW-nya. Yang pasti sama saya nggak ada. Harusnya sama saya sebagai ketua lingkungan. Ya, jadi saya peringatkan kembali saudara Gani. Pak, terkait hal ini akan ada laporan nggak dari ke pihak kepolisian terkait provokasi dan segala macam ini? Saya tidak mau merangsek ke dalam hukum dulu, ya. Saya praktisi hukum. Saya sedapat mungkin tidak mau melaksanakan sesuatu hal dengan fondasi-fondasi hukum atau proses-proses hukum. Selama masih bisa dilakukan dengan secara baik-baik, silakan. Perlu diingat, ya, saudara Gani, ya, bahwa ini sudah ranahnya pemerintah. Pemerintah sudah turun ke situ. Jangan Anda bikin kacau lagi, saudara Gani. Ingat, Gani Suwondo, saya peringatkan kepada Anda, jangan bermain di lingkungan saya. Jangan bermanuver di tempat saya. Demikian ya pesan saya. Pak, mungkin sebelum adanya kedatangan dua anggota dewan kemarin, Pak, terkait kasus ruko ini, sudah pernah ada yang menemui Pak Riang belum sih, Pak, dari anggota dewan manapun, Pak? Belum ada, sama sekali belum ada. Makanya saya heran, Gani Suwondo sebagai anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, seharusnya beliau itu sowan dulu ke saya. Datang dulu ke saya, apa tujuan Anda datang ke sini? Bukannya kasak kusuk langsung datang ke para pemilik ruko. Jangan seperti itu, Anda kan anggota dewan, punya etika, terpelajar, terdidik. Ingat loh, selama Anda cinta Indonesia, selama Anda NKRI, selama Anda menjunjung tinggi hukum, saya akan dukung. Saya akan support Anda. Tapi kalau Anda berkhianat dan berani membangkang kepada pemerintah, ikut memprovokasi, saya akan lawan. Saya orang yang pertama melawan Anda. Ingat itu, Gani. Pasca demo kemarin itu, apa ada teror-teror lain Pak yang dihadapi sama Pak RT? Tidak ada. Tidak ada. Lagi, ya? Oke, ini dari Pak. Dapat ya. Baik. Pada hari ini, hari Jumat yang baik, saya akan menyampaikan beberapa hal-hal penting ya. Terutama pada kejadian kemarin, pada hari Kamis, tanggal 25 bulan Mei 2023. Jadi, kemarin ada sekelompok orang yang datang ya, mengatasnamakan satu organisasi. Dan saya lihat di situ ya, ada dua anggota dewan yang hadir. Pertama adalah anggota dewan dari DPRD DKI. Kemudian yang kedua adalah anggota dewan dari DPR RI. Patut saya sampaikan dulu sebelumnya, ya. Biar jelas nih para anggota dewan yang hadir kemarin, dua orang itu ya. Ini yang kemarin demo, ya, yang teriak-teriak telah menghina saya, nama baik saya, dan profesi saya. Hati-hati, saya akan membuat hitung-hitungan terhadap permasalahan hukum yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh saudara ini. Saya nggak kenal ini namanya siapa. Ya, dia udah telah menghina saya. Ternyata dia itu adalah seorang provokator yang dilakukan kemarin di kantor saya. Ini biang provokatornya. Siapa orang ini? Orang ini bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko. Dia cuma pedagang etalase yang menyewa di ruko itu loh. Penyewa etalase kok bisa ikut-ikutan demo dan memprovokasi orang-orang begitu banyak buat demo kepada saya selaku RT. Sedangkan dia tidak ada kepentingannya. Dia hanya penyewa. Ini orangnya yang jadi provokator kemarin pada saat demo di kantor saya. Dia perhatikan baik-baik. Dia bukan pemilik dan dia juga bukan seorang penyewa ruko. Ini etalasenya. Berdiri di atas saluran air, mengatasnamakan UKM. Perlu saya sampaikan kalau yang namanya UKM. Kalian harus tahu hukum. UMKM itu dipimpin atau dibina oleh tingkat kecamatan penjaringan.
silakan hadir ke Kecamatan Penjaringan. Jangan membawa nama UMKM dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana mungkin UMKM dagangnya itu di atas saluran air, bahkan berdagang di bahu jalan. Jadi saya sampaikan lagi nih, Dewan kemarin yang hadir, ya, jangan berbuat kisruh, jangan mempolitisir kejadian ini. Tidak ada hubungannya dengan UMKM. Ini urusannya adalah murni pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Ya, kemarin yang hadir siapa? Ini, ya, Gani Suwondo, ya, anggota DPRD DKI Jakarta. Saya ulang kembali. Ini Gani Suwondo, anggota DPRD DKI Jakarta. Datang ke sini bertemu dengan sang provokator yang kemarin demo di depan kantor saya, yang berkata-kata kasar terhadap saya. Ini orangnya. Ini adalah Gani Suwondo, anggota DPRD DKI. Lalu di sebelahnya, ini siapa? Ini adalah salah satu anggota DPR RI. Ya, silakan dicek kembali siapa nama ini. Ya, silakan dicek kembali. Tolong saya minta berharap kepada teman-teman, ya, wartawan, untuk menyampaikan kepada anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali. Ya. Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Siap. Demikian. Pak RT, berarti yang Pak RT tahu kedatangan kedua anggota provokator itu apa sih? Tapi indikasinya Gani Suwondo lebih berpihak kepada mereka. Indikasinya, saya punya bukti. Gani Suwondo, ya. Gani Suwondo lebih berpihak kepada pemilik-pemilik ruko itu. Dan saya akan buktikan. Hati-hati kamu, Gani, ya. Hati-hati. Kedua anggota dewan itu datang menemui pihak Pak Ruko. Apakah menghubungi Bapak juga? Tidak ada. Harusnya anggota dewan itu punya etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang ke satu wilayah, datang ke kampung orang. Anda katanya anggota dewan, terdidik, terpelajar. Datanglah kepada saya. Apalagi saya di sini dalam kondisi ada masalah lingkungan. Jangan Anda datang langsung ke pemilik ruko. Lalu di sana Anda kasak kusuk yang saya nggak jelas apa yang Anda bicarakan di situ. Seakan-akan nanti Anda memberikan dukungan kepada dia. Lalu Anda politisir seakan-akan di sini adalah UMKM. Tidak ada UMKM di sini. Yang kami permasalahkan adalah saluran air bahu jalan. Ya, jadi kalau misalnya Anda, Gani Suwondo, ya, berani melawan saya siap menantang Anda. Ya, ingat itu Pak Gani, ya. Pak, rencananya akan ada sikat-sikat atas Bapak atau RW atau Tidak ada, saya nggak tahu. Silakan tanya RW-nya. Yang pasti sama saya nggak ada. Harusnya sama saya sebagai ketua lingkungan. Ya, jadi saya peringatkan kembali saudara Gani. Pak, terkait hal ini akan ada laporan nggak dari pihak kepolisian terkait provokasi dan segala macam ini? Saya tidak mau merangsek ke dalam hukum dulu, ya. Saya praktisi hukum, saya sedapat mungkin tidak mau melaksanakan sesuatu hal dengan
fondasi-fondasi hukum atau proses-proses hukum. Selama masih bisa dilakukan dengan secara baik-baik, silakan. Perlu diingat, ya, Saudara Gani, ya. Dua anggota Dewan ini kesini dan bertemu dengan salah satu yang kemarin yang dianggap provokator itu apa sih Pak RT? Saya tidak tahu, tapi indikasinya Gani Suwondo lebih berpihak kepada mereka. Indikasinya, saya punya bukti. Gani Suwondo, ya. Gani Suwondo lebih berpihak kepada pemilik-pemilik ruko itu. Dan saya akan buktikan. Hati-hati kamu Gani, ya. Hati-hati. Kedua anggota dewan itu datang menemui pihak Pak Ruko, apakah menghubungi Bapak juga? Tidak ada. Harusnya anggota dewan itu punya etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang ke satu wilayah, datang ke kampung orang. Anda katanya anggota dewan, terdidik, terpelajar. Datanglah kepada saya. Apalagi saya di sini dalam kondisi ada masalah lingkungan. Jangan Anda datang langsung ke pemilik ruko. Lalu di sana Anda kasak kusuk yang saya nggak jelas apa yang Anda bicarakan di situ. Seakan-akan nanti Anda memberikan dukungan kepada dia. Lalu Anda politisir seakan-akan di sini adalah UMKM. Tidak ada UMKM di sini. Yang kami permasalahkan adalah saluran air bahu jalan. Ya, jadi kalau misalnya Anda Gani Suwondo, ya, berani melawan saya siap menantang Anda. Ya, ingat itu Pak Gani, ya. Baik, pada hari ini, hari Jumat yang baik, saya akan menyampaikan beberapa hal-hal penting ya. Terutama pada kejadian kemarin, pada hari Kamis, tanggal 25 bulan Mei 2023. Jadi, kemarin ada sekelompok orang yang datang ya, mengatasnamakan satu organisasi. Dan saya lihat di situ ya, ada dua anggota dewan yang hadir. Pertama adalah anggota dewan dari DPRD DKI. Kemudian yang kedua adalah anggota dewan dari DPR RI. Patut saya sampaikan dulu sebelumnya, ya. Biar jelas nih para anggota dewan yang hadir kemarin, dua orang itu ya. Ini yang kemarin demo, ya, yang teriak-teriak telah menghina saya, nama baik saya, dan profesi saya. Hati-hati, saya akan membuat hitung-hitungan terhadap permasalahan hukum yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh saudara ini. Saya nggak kenal ini namanya siapa. Ya, dia udah telah menghina saya. Ternyata dia itu adalah seorang provokator yang dilakukan kemarin di kantor saya. Ini biang provokatornya. Siapa orang ini? Orang ini bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko. Dia cuma pedagang etalase yang menyewa di ruko itu loh. Penyewa etalase kok bisa ikut-ikutan demo dan memprovokasi orang-orang begitu banyak buat demo kepada saya selaku RT. Sedangkan dia tidak ada kepentingannya. Dia hanya penyewa. Ini orangnya yang jadi provokator kemarin pada saat demo di kantor saya. Dia perhatikan baik-baik. Dia bukan pemilik dan dia juga bukan seorang penyewa ruko. Ini etalasenya. Berdiri di atas saluran air, mengatasnamakan UKM. Perlu saya sampaikan kalau yang namanya UKM. Kalian harus tahu hukum. UMKM itu dipimpin atau dibina oleh tingkat kecamatan Penjaringan. Silakan hadir ke kecamatan Penjaringan. Jangan membawa nama UMKM dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana mungkin UMKM dagangnya itu di atas saluran air, bahkan berdagang di bahu jalan. Jadi saya sampaikan lagi nih, dewan kemarin yang hadir, ya, jangan berbuat kisruh, jangan mempolitisir kejadian ini. Tidak ada hubungannya dengan UMKM. Ini urusannya adalah murni pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Ya, kemarin yang hadir siapa? Ini, ya, Gani Suwondo, ya, anggota DPRD DKI Jakarta. Saya ulang kembali. Ini Gani Suwondo, anggota DPRD DKI Jakarta. Datang ke sini bertemu dengan
sang provokator yang kemarin demo di depan kantor saya, yang berkata-kata kasar terhadap saya, ini orangnya. Ini adalah Gani Suwondo, anggota DPRD DKI. Lalu di sebelahnya, ini siapa? Ini adalah salah satu anggota DPR RI. Ya, silakan dicek kembali siapa nama ini. Ya, silakan dicek kembali. Tolong saya minta berharap kepada teman-teman ya, wartawan, untuk menyampaikan kepada anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. Dua dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Siap. Demikian. Pak RT, berarti yang Pak RT tahu kedatangan kedua anggota dewan ini ke sini dan bertemu dengan salah satu yang kemarin yang dianggap provokator itu apa sih Pak RT? Saya tidak tahu, tapi indikasinya Gani Suwondo lebih berpihak kepada mereka. Indikasinya, saya punya bukti. Gani Suwondo ya. Gani Suwondo lebih berpihak kepada pemilik-pemilik ruko itu. Dan saya akan buktikan. Hati-hati kamu Gani ya. Hati-hati. Kedua anggota dewan itu datang menemui pihak Pak Ruko. Apakah menghubungi Bapak juga? Tidak ada. Harusnya anggota dewan itu punya etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang ke satu wilayah, datang ke kampung orang. Anda katanya anggota dewan, terdidik, terpelajar. Datanglah kepada saya, apalagi saya di sini dalam kondisi ada masalah lingkungan. Jangan Anda datang langsung ke pemilik ruko, lalu di sana Anda kasak kusuk yang saya nggak jelas apa yang Anda bicarakan di situ. Seakan-akan nanti Anda memberikan dukungan kepada dia, lalu Anda politisir seakan-akan di sini adalah UMKM. Tidak ada UMKM di sini. Yang kami permasalahkan adalah saluran air, bahu jalan. Ya, jadi kalau misalnya Anda, Gani Suwondo, ya, berani melawan saya siap menantang Anda. Ya, ingat itu Pak Gani, ya. Pak, Ya. rencananya akan ada sikat-sikat atas Bapak atau RW atau Tidak ada, saya nggak tahu. Silakan tanya RW-nya. Yang pasti sama saya nggak ada. Harusnya sama saya sebagai ketua lingkungan. Ya, jadi saya peringatkan kembali saudara Gani. Pak, terkait hal ini akan ada laporan nggak dari pihak kepolisian terkait provokasi dan segala macam ini? Saya tidak mau merangsek ke dalam hukum dulu, ya. Saya praktisi hukum, saya sedapat mungkin tidak mau melaksanakan sesuatu hal dengan fondasi-fondasi hukum atau proses-proses hukum. Selama masih bisa dilakukan dengan secara baik-baik, silakan. Perlu diingat, ya, saudara Gani, ya, bahwa ini sudah ranahnya pemerintah. Pemerintah sudah turun ke situ. Jangan Anda bikin kacau lagi, saudara Gani. Ingat, Gani Suwondo, saya peringatkan kepada Anda, jangan bermain di lingkungan saya. Jangan bermanuver di tempat saya. Demikian ya pesan saya. Pak, mungkin sebelum adanya kedatangan dua anggota dewan kemarin, Pak, terkait kasus ruko ini, sudah pernah ada yang menemui Pak Riang belum sih, Pak, dari anggota dewan manapun, Pak? Belum ada, sama sekali belum ada. Makanya saya heran, Gani Suwondo sebagai anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, seharusnya beliau itu sowan dulu ke saya. Datang dulu ke saya, apa tujuan Anda datang ke sini? Bukannya kasak kusuk langsung datang ke para pemilik ruko. Jangan seperti itu, Anda kan anggota dewan, punya etika, terpelajar, terdidik. Gunakanlah otak Anda untuk melaksanakan apa yang ada di dalam benak Anda. Ingat loh, selama Anda cinta Indonesia, selama Anda NKRI,
Selama Anda menjunjung tinggi hukum, saya akan dukung. Saya akan support Anda. Tapi kalau Anda berkhianat dan berani membangkang kepada pemerintah, ikut memprovokasi, saya akan lawan. Saya orang yang pertama melawan Anda. Ingat itu, Gani. Pasca demo kemarin itu, apa ada teror-teror lain Pak yang dihadapi sama Pak RT? Tidak ada. Tidak ada. Lagi. Oke, ini Ini bahu jalan yang digunakan untuk bangunan dan tempat usaha, Pak. Apakah ini Meski mendapat protes, bahkan kantornya digeruduk oleh karyawan ruko yang dibongkar, Ketua RT 11 RW 30 Jakarta Utara, Riang Prasetya, rupanya masih mendapat dukungan dari warganet. Terkait dukungan yang diterimanya, Riang mengatakan bahwa para warganet yang mendukungnya adalah orang-orang yang benar. Tak hanya dari warganet, aksi Riang ini juga mendapat pembelaan dari anggota DPR RI Ahmad Saroni. Dikutip dari Tribun Jakarta, Riang saat ditemui di kantornya Kamis 25 Mei, mengaku tersanjung dengan dukungan yang diterimanya. Riang lantas memberikan salam hormatnya kepada warganet yang terus memberikan dukungan lewat komentar di media sosial. Dikatakan oleh Riang bahwa akan jadi suatu kesalahan bila membiarkan permasalahan berlarut-larut. Menurut Riang, warganet yang membelanya tidak rela melihat adanya kezaliman. Riang menyebut tindakan warganet dalam bentuk komentar dan membagikan berita soal polemik ruko ini sangat bermanfaat. Dukungan terhadap Riang juga datang dari Ahmad Saroni. Terkait dukungan yang diberikan oleh Saroni, Riang mengatakan bahwa anggota DPR RI itu memiliki naluri kebangsaan. Riang berujar bahwa dirinya tidak mengenal Saroni secara pribadi. Terkait dengan pembongkaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI, Riang juga memberikan apresiasinya. Ia mengatakan bahwa sudah melaporkan pelanggaran tersebut sejak 2019 silam, namun belum ada tanggapan. Sebagaimana diketahui, pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP ini sempat mendapat protes dari penghuni ruko pada Rabu 24 Mei. Mereka pun ramai-ramai melancarkan protesnya pada Riang Prasetya. Riang dianggap telah bertindak sewenang-wenang pada pemilik dan juga pegawai ruko. Adapun ruko ini dibongkar karena menyerobot saluran air dan juga bahu jalan. Pembongkaran hanya dilakukan di bagian ruko yang melintasi bahu jalan. Ketua RT di Pluit, Riang Prasetya, mengaku membutuhkan perlindungan polisi seusai melaporkan ruko-ruko nakal yang menyerobot lahan jalan dan menutup saluran air. Bahkan akibat tindakannya itu, ia sampai didemo oleh karyawan ruko di sana lantaran dianggap tak mengedepankan musyawarah. Hal ini disampaikan Riang seusai kantornya digeruduk puluhan karyawan yang bekerja di deretan ruko di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 24 Mei 2023. Adapun puluhan karyawan itu menyalahkan Riang atas pembongkaran bangunan ruko tempat mereka bekerja. Mereka melakukan protes dengan membawa spanduk bergambar Riang. Pendemo meminta agar Riang keluar dari kantornya dan menghadapi massa. Padahal deretan ruko itu ditertibkan karena mencaplok bahu jalan dan saluran air. Riang selaku ketua RT hanya sekedar melaporkan pelanggaran yang dilakukan para pemilik ruko itu. Selesai kantornya digeruduk, Riang pun berharap polisi dapat melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan tak ada kekisruhan lanjutan. Riang mengingatkan bahwa tugas dari pihak kepolisian adalah untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan keselamatan jiwa dari setiap warga negara Indonesia. Diketahui pemerintah Jakut akhirnya membongkar ruko nakal di Pluit. Pembongkaran dilakukan lantaran ada sebagian pemilik ruko yang enggan membongkar sendiri bangunannya. Sejumlah pemilik ruko dan karyawan di Pluit melakukan demonstrasi kepada ketua RT setempat lantaran melaporkan mereka ke Pemkot Jakarta Utara. Imbas laporan itu, ruko yang memanfaatkan bahu jalan dan menutup saluran air dibongkar. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni pun langsung merespon aksi demonstrasi itu. Respon itu disampaikan Ahmad Saroni di Instagram pribadinya pada Rabu 24 Mei 2023. Saroni tampak mengunggah video yang memperlihatkan belasan diduga pegawai ruko menggelar protes kepada Ketua RT Riang Prasetya. Spanduk bergambar Riang pun dibentangkan untuk menyatakan protes mereka. Mereka memprotes kebijakan Riang yang meminta pemilik ruko membongkar ruko yang memakan bahu jalan dan saluran air.
Dalam unggahan itu, Ahmad Sahroni kemudian membela Riang. Ia meminta agar ketua RT tersebut tak takut melawan pemilik ruko yang semena-mena memanfaatkan bahu jalan dan saluran air untuk bangunan rukonya. Anggota DPR itu lantas mempertanyakan alasan mereka mendemo ketua RT. Sahroni pun mengaku geli melihat aksi tersebut. Sementara saat ini petugas gabungan Pemkot Jakut dan kepolisian telah membongkar sejumlah ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum. Mereka sebelumnya sudah diminta membongkar sendiri, namun masih ada beberapa ruko yang tak dibongkar. Pemilik ruko di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Boy Hendy akan memberhentikan 40 karyawannya. Keputusan itu diambil karena tempat usahanya akan dibongkar Pemkot Jakarta Utara. Diketahui sejumlah ruko di Pluit kedapatan melanggar aturan dengan mencaplok bahu jalan dan saluran air. Hendy menyebut usaha rumah makannya mempekerjakan 50 orang. Dengan adanya pembongkaran ruko, maka luas lahan tempat usahanya akan berkurang. Oleh karena itu, pengurangan jumlah karyawan menjadi solusi terakhir agar usaha Hendy tidak merugi. Lebih lanjut, Hendy bercerita telah menyewa ruko tersebut sejak tahun 2002 dari PT Jakarta Propertindo alias Jack Pro. Setelah itu, ia memutuskan untuk meninggikan jalan di depan ruko agar sejajar dengan bangunan. Menurut Hendy, pihak Jack Pro tak mempermasalahkan keputusan itu, sebab dirinya sudah meminta izin melalui sambungan telepon. Bahkan hingga tahun 2021, Hendy tak pernah menerima teguran dari Jack Pro. Barulah pada tahun 2023 ini dirinya kaget lantaran pemerintah hendak membongkar rukonya. Pemkot Jakarta Utara memberi waktu kepada pemilik ruko untuk segera berkemas. Terakhir hari ini Selasa 23 Mei. Jika masih nekat beroperasi, Satpol PP akan melakukan pembongkaran paksa. Rencana pembongkaran ruko di kawasan Pluit, Jakarta Utara yang melanggar aturan berbuntut panjang. Kini, belasan pegawai ruko menggeruduk ketua RT setempat karena melaporkan pelanggaran itu kepada pemerintah. Mereka beranggapan bahwa ketua RT tak memikirkan nasib pegawai jika ruko dibongkar. Belasan pegawai ini sebelumnya bekerja di ruko Blok Z 4 Utara di Jalan Niaga, kawasan Pluit. Sambil membentangkan spanduk, para pegawai berkumpul di depan salah satu ruko. Mereka memprotes ketua RT 11 Pluit, Riang Prasetya, terkait rencana penggusuran ruko. Riang dianggap bersikap buruk dan sewenang-wenang terhadap warga. Aksi protes ini sejatinya muncul dari ketakutan para pegawai yang kehilangan pekerjaan jika ruko dibongkar. Budi Wijaya, salah satu pemilik ruko, mengatakan kisruh ruko yang menyerobot jalan telah berdampak pada usahanya. Ia mengaku sudah hampir 3 minggu rumah makannya sepi dari pembeli. Menurut Budi, pembongkaran ruko justru akan merugikan banyak pihak, termasuk para pegawai yang mengadu nasib di ruko-ruko kawasan Pluit. Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi menyebut pembongkaran ruko yang nakal akan tetap dilaksanakan pada Rabu 24 Mei besok. PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan ruko di kawasan Pluit yang melanggar aturan akan dibongkar pada Rabu 24 Mei besok. Pasalnya, keberadaan ruko telah mengganggu fasilitas umum karena menyerobot bahu jalan dan saluran air. Heru menyebut ada permohonan dari para pemilik ruko agar memperpanjang batas waktu pembongkaran. Ia pun menerima permohonan tersebut dan memberi waktu tambahan hingga sebulan ke depan. Namun, Heru menegaskan tetap melakukan pembongkaran paksa pada Rabu 24 Mei besok. Diketahui Pemkot Jakarta Utara memberi waktu hingga Selasa 23 Mei hari ini bagi pemilik ruko untuk berkemas. Dari pantauan Tribun Jakarta, baru ada 4 ruko yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Sementara menurut data dari Pemkot ada 20 ruko yang terbukti melanggar aturan. Bangunan ruko terbukti memakan bahu jalan dan saluran air di Jalan Niaga Pluit. Ketua RT 11 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya, mengaku sudah melaporkan ruko-ruko nakal itu sejak 2019. Namun, laporan yang dilayangkan kepada Camat Penjaringan tak kunjung direspons. Barulah pada tahun 2023 ini laporannya ditanggapi Pemprov DKI Jakarta.
PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan ruko di kawasan Pluit yang melanggar aturan akan dibongkar pada Rabu 24 Mei besok. Pasalnya, keberadaan ruko telah mengganggu fasilitas umum karena menyerobot bahu jalan dan saluran air. Heru menyebut ada permohonan dari para pemilik ruko agar memperpanjang batas waktu pembongkaran. Ia pun menerima permohonan tersebut dan memberi waktu tambahan hingga sebulan ke depan. Namun, Heru menegaskan tetap melakukan pembongkaran paksa pada Rabu 24 Mei besok. Diketahui Pemkot Jakarta Utara memberi waktu hingga Selasa 23 Mei hari ini bagi pemilik ruko untuk berkemas. Dari pantauan Tribun Jakarta, baru ada 4 ruko yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya. Sementara menurut data dari Pemkot ada 20 ruko yang terbukti melanggar aturan. Bangunan ruko terbukti memakan bahu jalan dan saluran air di Jalan Niaga Pluit. Ketua RT 11 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya mengaku sudah melaporkan ruko-ruko nakal itu sejak 2019. Namun, laporan yang dilayangkan kepada Camat Penjaringan tak kunjung direspons. Barulah pada tahun 2023 ini laporannya ditanggapi Pemprov DKI Jakarta. Pemilik ruko di kawasan Pluit, Jakarta Utara mengungkap alasan berani mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air dengan beton. Mereka mengaku sudah menyewa ruko sejak tahun 2002 dari PT Jakarta Propertindo alias Jack Pro. Setelah itu mereka memutuskan untuk meninggikan jalan di depan ruko agar sejajar dengan bangunan. Pengakuan itu disampaikan Boy Hendy, pemilik ruko di Blok Z4 Utara di Jalan Niaga Pluit. Ia mengaku sudah meminta izin kepada pihak Jack Pro terkait peninggian jalan itu. Bahkan hingga tahun 2021, Hendy menyebut tak pernah mendapat teguran dari Jack Pro. Ia justru menyayangkan sikap pemerintah yang mendadak datang untuk membongkar ruko. Diketahui Pemprov DKI Jakarta memberi kesempatan kepada pemilik ruko untuk segera pindah hingga Selasa 23 Mei hari ini. Jika masih nekat beroperasi, Satpol PP akan membongkar secara paksa bangunan yang melanggar aturan. Sementara itu, RT 011 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya mengaku sudah melaporkan ruko-ruko nakal itu sejak tahun 2019. Namun laporan yang dilayangkan kepada Camat Penjaringan itu tak kunjung direspons. Barulah pada tahun 2023 ini laporannya ditanggapi Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah ruko yang menyerobot bahu jalan di kawasan Pluit, Jakarta Utara perlahan mulai dibongkar setelah mendapat sorotan dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Meski begitu, masih ada beberapa ruko yang belum juga dibongkar oleh sang pemilik. Pemilik ruko diberi tenggat waktu selama 4 hari. Bila tak dilakukan, maka Satpol PP akan membongkar paksa. Dilansir Tribun Jakarta, tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai sejak Sabtu 20 Mei hingga Selasa 23 Mei besok. Namun dalam pantauan Satpol PP pada Senin 22 Mei, masih ada beberapa ruko yang belum mengalami perubahan signifikan. Kondisi sebagian besar ruko di kawasan Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan masih seperti saat pertama kali didatangi oleh Ketua RT setempat beberapa waktu lalu. Ruko-ruko tersebut bahkan masih beroperasi seperti biasa hingga Senin sore. Tampak sejumlah mobil milik pelanggan juga terparkir di depan ruko. Namun untuk ruko yang dimiliki pria berinisial F yang sempat berdebat dengan Ketua RT sudah dibongkar. Kasatpol PP Jakarta Utara Muhammad Dong mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan tanda batas pembongkaran dengan menggunakan cat semprot. Muhammad Dong pun memberikan ultimatum terhadap para pemilik ruko agar segera membongkar ruko mereka. Apabila tak diindahkan, maka Satpol PP tidak segan untuk membongkar paksa. Untuk diketahui, ruko-ruko tersebut melanggar aturan lantaran bangunannya mencaplok bahu jalan serta menutup saluran air. Sejumlah ruko yang menyerobot bahu jalan di kawasan Pluit, Jakarta Utara perlahan mulai dibongkar setelah mendapat sorotan dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Meski begitu, masih ada beberapa ruko yang belum juga dibongkar oleh sang pemilik. Pemilik ruko diberi tenggat waktu selama 4 hari. Bila tak dilakukan, maka Satpol PP akan membongkar paksa. Dilansir Tribun Jakarta, tenggat waktu yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai sejak Sabtu 20 Mei hingga Selasa 23 Mei besok. Namun dalam pantauan Satpol PP pada Senin 22 Mei, masih ada beberapa ruko yang belum mengalami perubahan signifikan. Kondisi sebagian besar ruko di kawasan Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan masih seperti saat pertama kali didatangi oleh Ketua RT setempat beberapa waktu lalu.
Ruko-ruko tersebut bahkan masih beroperasi seperti biasa hingga Senin sore. Tampak sejumlah mobil milik pelanggan juga terparkir di depan ruko. Namun untuk ruko yang dimiliki pria berinisial F yang sempat berdebat dengan ketua RT sudah dibongkar. Kasal Pol PP Jakarta Utara Muhammad Dong mengatakan bahwa pihaknya sudah memberikan tanda batas pembongkaran dengan menggunakan cat semprot. Muhammad Dong pun memberikan ultimatum terhadap para pemilik ruko agar segera membongkar ruko mereka. Apabila tak diindahkan, maka Satpol PP tidak segan untuk membongkar paksa. Untuk diketahui, ruko-ruko tersebut melanggar aturan lantaran bangunannya mencaplok bahu jalan serta menutup saluran air. Satpol PP Kecamatan Penjaringan mendatangi area ruko niaga di Jalan Niaga, RT 011 RW 03, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin, 15 Mei 2023. Kunjungan ini menindaklanjuti arahan PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, soal keberadaan puluhan ruko di lokasi yang menyerobot saluran air dan bahu jalan. Dalam kunjungannya, sejumlah petugas Satpol PP Kecamatan Penjaringan meninjau lokasi ruko-ruko yang berada di Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan. Dengan menggunakan gawainya, petugas Satpol PP juga mengambil foto sejumlah bangunan ruko yang melanggar aturan tersebut. Hanya saja, saat dimintai keterangan, petugas Satpol PP Kecamatan Penjaringan enggan berkomentar lebih banyak. Sementara itu, selama kedatangan petugas Satpol PP di lokasi, tidak ada satupun pemilik ruko yang keluar dari tempat usahanya. Sebelumnya, PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim memeriksa izin mendirikan bangunan dari 42 ruko di Pluit yang diduga menyerobot saluran air dan bahu jalan. Hal ini dikatakan Heru Budi menanggapi aksi seorang ketua RT yang adu mulut dengan pemilik ruko yang videonya viral di media sosial. Sebagai informasi, pelanggaran yang dilakukan 42 ruko itu diduga sudah dilakukan sejak 2019 silam. Namun, laporan yang dilayangkan oleh sang ketua RT sejak beberapa tahun lalu itu tak pernah digubris oleh Camat Penjaringan. Oleh karena itu, Heru Budi minta pihak Wali Kota Jakarta Utara mengecek kembali trase hingga IMB ruko tersebut. Kepala Suku Dinas Citata Jakarta Utara Jogi Harjudanto memastikan, ruko yang berada di Jalan Niaga, Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, melanggar aturan. Jogi mengatakan, pengembang ruko tersebut, yaitu PT Jawa Barat Indah mengaku, telah menyerahkan fasos dan fasum tersebut kepada BPL Pluit, atau yang kini dikenal dengan PT Jakarta Propertindo. Oleh sebab itu, Suku Dinas Citata Jakarta Utara bakal segera menerbitkan rekomendasi teknis sebagai dasar pemberian surat peringatan pembongkaran terhadap ruko yang berada di lingkungan Ruko Niaga, Jalan Niaga, Blok Z8 Selatan, RT November 03, Kelurahan Pluit, Penjaringan tersebut. Puluhan ruko di Jalan Niaga, RT 011 RW 03 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dipastikan melanggar aturan. Ketua RT setempat, Riang Prasetya yang pertama kali membongkar pelanggaran penyerobotan saluran air hingga pengambilan bahu jalan sempat viral. Pasalnya Riang sempat dilawan dan adu mulut dengan salah satu pemilik ruko yang tak terima ditegur sang ketua RT. Imbas cekcok yang viral itu, Wali Kota Jakarta Utara sampai PJ Gubernur DKI menyoroti. Kini, si pemilik ruko berurusan dengan pejabat tinggi, bukan lagi level RT. Sementara itu, Pemkot Jakarta Utara memastikan, ruko di Pluit yang diduga menyerobot saluran air dan bahu jalan melanggar aturan. Kepastian ini berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan Suku Dinas Cipta Kerja, Tata Ruang, dan Pertanahan, Citata, Jakarta Utara. Hasil pendataan, dipastikan keberadaan bagian bangunan ruko yang mengokupasi fasos dan fasum tidak memiliki izin dan tidak memiliki alas hak yang berdampak kesempitan ruang milik jalan, ucap Kepala Suku Dinas Citata Jakarta Utara, Jogi Harjudanto, dalam keterangan tertulis, Minggu, 14 Mei 2023. Oleh sebab itu, Suku Dinas Citata Jakarta Utara bakal segera menerbitkan rekomendasi teknis, Rekomtek, sebagai dasar pemberian surat peringatan, SP, pembongkaran terhadap ruko yang berada di lingkungan Ruko Niaga, Jalan Niaga, Blok Z8 Selatan, RT November 03, Kelurahan Pluit, Penjaringan tersebut. Tak hanya, Pemkot Jakarta Utara, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, turut buka suara terkait pelanggaran yang dilakukan pemilik ruko nakal di Pluit itu. Heru meminta pemilik ruko yang menyerobot jalan dan menutup saluran air segera membongkar bangunannya sendiri.
Ya kalau bisa bongkar sendiri, kan sesuai aturan saja. Aturannya gimana? Ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu, 14 Mei 2023. Untuk memastikan izin yang dimiliki sang pemilik ruko, Heru pun meminta Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim segera memeriksa izin mendirikan bangunan, IMB, ruko tersebut. Saya sudah minta Pak Wali Kota untuk melihat trasenya, melihat aturannya, dan juga melihat IMB-nya, ujarnya. Blok Jet 8 Selatan, Pak. Ada 22 unit. Awalnya dulu Jet 8 Selatan rapi, Pak. Karena melihat di depannya maju, ini ikutan semua, Pak. Ikutan semua. Jalan saya jadi sempit sekarang ini. Tinggal 6 meter aja jalan saya, Pak. Harusnya berapa meter per jalan? Harusnya ada 18 sampai 20 meter jalan saya. Sekarang berapa, Pak? Jalan di sini harusnya ada 18 meter. Ini jalan pemukiman, Pak. Sekarang berapa nih? Berapa? 6,5. 6,5 sampai 7. Harusnya GSB-nya itu ada di dalam, Pak. Ini saluran air, nggak boleh ditutup. Ini ditutup. Ini bahu jalan, Pak. Lihat lebarnya. 4 meter ya Pak ya? Iya. Warga nih. Ya, ke warga. Ya, Nggak ke warga. Tuh. Ini yang bilang katanya nggak mau ditutup itu gotnya. Nggak Siapa mau dia bilang? katanya. Siapa bilang nggak mau? Iya kan? Siapa bilang nggak mau? Gotnya Dia nggak mau lu. nih. Gotnya nggak mau nih. Yang ngomong lu. Ya kan? Itu bukan tanah lu, Pak Pemprov. Nah, mantap. Mana aja, Bang? Pemprov. Oh. Ah. Kenapa kamu berani bangun? Bangun apanya? Itu kenapa kamu bangun ini? Itu kan banyak ketua muncul. Hei, itu got saluran air. Lu mengatur. Itu saluran air. Jangan ngatur wilayah suka-suka lu lah. Jangan serakah, Pak. Indonesia punya negara, Pak. Ya silakan sih lu apa gua? Indonesia punya negara. Negara kalau tahu negara punya hukum. Nggak bisa seenaknya. Lu ya seenaknya, lu jadi atas seenaknya. Sertifikatnya mana? IMB-nya mana? Suka-suka kok kabar musik. Mantap. Kenapa sertifikat lu mesti lihat? Lu siapa? Kenapa kamu bangun seperti itu? Suka-suka gua tempat Makanya. tanah pekarangan gua. Kamu izin siapa itu? Nggak perlu izin lu. Yang penting kalau saya izin lu. Nggak usah izin ya? Nggak usah izin kamu. Siapapun boleh ya? Boleh. Gitu. Satu muara kali satu peluk kayak begitu. Weh. Lu kalau bisa lu jago deh. Satu peluk satu muara kali udah bagus. Jangan kita doang. Iya. Tapi got kenapa ditutup? Bahu jalan kenapa dimakan? Bahu jalan mana? Ini bahu jalan ini bahu jalan. Bahu jalan di mana? Ini bahu jalan. Itu parkiran bukan bahu jalan. Bahu jalan nih Pak. Bahu jalan itu gimana Pak? Boleh Pak? Nggak mau saya nanti saya diklarifikasi. Wawancara aja. Masuk Ayo. kuat kenapa? Ini orang kuat gak apa-apa. Lu yang kuat, lu yang hebat mau tahan satu blojer perkara. Iya. Lu yang kuat. Iya, terus gimana? Kenapa kamu bangun? Nggak usah nanti saya diklarifikasi sendiri. Ya. Saya diklarifikasi. Emang cuma dia doang bisa undang wartawan. Oh iya. Bisa undang. Boleh. Boleh. Jawab. Jaga kandang mah. Boleh ya. Boleh. Satu muara kali lu atur. Boleh dulu nggak apa-apa. Ya. Oke. Perlu saya sampaikan dulu nih. Bila kita memiliki satu bidang tanah dengan sertifikat, lalu kita membangun tanpa izin IMB, namanya bangunan tanpa izin. Tapi kalau ini, ya, yang tidak ada sertifikat dan dibangun tanpa hak kepemilikan dalam sertifikat dan tidak ada IMB, namanya ini bangunan liar. Bangunan liar ini. Pegawai dari puluhan ruko yang menyerobot saluran air dan bahu jalan di RT 11 RW 03 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menggeruduk kantor Ketua RT Riang Prasetya pada Rabu 24 Mei 2023 kemarin. Dengan membawa spanduk, mereka memprotes perilaku Riang Prasetya yang dianggap sewenang-wenang dan meresahkan warga. Aksi ini seiring dengan adanya ratusan petugas gabungan yang melakukan pembongkaran ruko-ruko penyerobot saluran air dan bahu jalan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Gerald Leonardo dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Gerald. Ya, terima kasih Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada dapat saya laporkan dari Penjaringan Jakarta Utara bahwa memang polemik penyerobotan ataupun polemik ruko yang menyerobot saluran air dan juga bahu jalan yang dilaporkan sejak tahun 2019 oleh Ketua RT 011
RW 03 Kelurahan Pluit, yakni Riang Prasetya, memasuki babak baru di mana memang pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 kemarin akhirnya ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ratusan petugas gabungan dari Satpol PP DKI, Satpol PP Jakarta Utara, dan juga unsur terkait TNI Polri serta dinas terkait seperti Bina Marga, SDA, dan juga dinas lainnya akhirnya melakukan pembongkaran terhadap ruko-ruko yang berada di area Ruko Niaga, tepatnya di Blok Z4 Utara dan juga Blok Z8 Selatan yang memang melanggar aturan terkait dengan izin mendirikan bangunan dan juga garis sempadan bangunan, di mana memang puluhan ruko ini akhirnya dibongkar paksa oleh petugas setelah memang Ketua RT Riang Prasetya ini melaporkan keberadaan ruko-ruko yang melanggar atau yang menyerobot saluran air dan bahu jalan sejak tahun 2019 dan baru diproses oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 ini. Dalam proses pembongkarannya ini, RT dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa memang para pegawai dari ruko-ruko yang dinyatakan melanggar ini memang melakukan ataupun sempat menggelar aksi demonstrasi. Para pegawai ini menuntut arogansi dan juga kesewenang-wenangan yang dianggap Ketua RT Riang Prasetya ini dianggap sewenang-wenang terhadap warganya, para pemilik ruko yang berusaha ataupun membuka usahanya di lokasi. Warga ini ataupun para pegawai ini juga menuntut untuk menurunkan Riang, karena memang Riang ini dianggap telah membuat isu yang akhirnya nanti mematikan para pekerja yang selama ini sudah bertahun-tahun bekerja di puluhan ruko yang ada di Pluit. Adapun memang para pekerja ini membawa juga spanduk berisi tulisan tuntutan dan juga mereka berjalan kaki, puluhan hingga ratusan pegawai ini berjalan kaki ke kantor Riang Prasetya dan mereka memprotes sambil berteriak menyuarakan protes mereka dan memang tanpa ada digubris sama sekali karena memang saat demo kemarin, Ketua RT Riang Prasetya ini memang sedang tidak ada di tempat. Namun hingga kini memang petugas berdasarkan pantauan terakhir sudah tak terlalu banyak lagi terlihat di area ruko yang menyalahi aturan. Petugas memberikan dispensasi lagi kepada para pemilik ruko untuk bisa membongkar sendiri karena memang ada permintaan dari pemilik ruko kemarin bahwa memang mereka ingin proses pembongkaran yang dilakukan oleh petugas terhadap ruko-ruko ini ditunda karena memang para pemilik ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air ini merasa bahwa polemik yang ditimbulkan dari viralnya kasus ruko ini membuat pemasukan ataupun omset mereka dalam beberapa pekan belakangan mengalami penurunan karena banyak pelanggan yang enggan makan di tempat karena melihat adanya kondisi wilayah dan juga banyaknya polemik di lokasi terkait dengan puluhan ruko yang menyerobot saluran air dan bahu jalan. Dari Jakarta Utara, Gerald Leonardo melaporkan kembali ke studio. Baik, rekan Gerald Leonardo dari Tribun Jakarta, terima kasih atas informasi Anda. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan salah seorang pegawai tempat usaha yang bernama Romawi. Berikut liputannya untuk Anda. Di sini kita udah ada kerjaan walaupun gaji seberapa. Tapi kalau dibongkar gimana? Kalau pemerintah terpaksa bongkar gitu loh, ya kan? Tapi ini dengan dibongkar ini abang terdampak gak, Bang? Ya terdampak lah, kita kasih makan keluarga pakai apa? Tokonya tutup atau gimana, Bang? Ya tutup lah. Nah, kita kan kerja dibayar harian. Bang, tuntutan ke sini apa jadinya? Tuntutan ke sini kan ini kan usul dari RT, itu kan. Kenapa nggak dari awal pembangunan nggak dibongkar gitu loh? Setelah sekian lama baru ada kayak gini gitu loh. Kita kan nggak tahu. Bang udah kerja berapa lama? Udah ada 3 tahun saya. Turun atau Ratusan petugas gabungan melakukan pembongkaran paksa puluhan ruko yang serobot lahan fasilitas umum di Jalan Niaga Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 24 Mei 2023. Pembongkaran paksa tersebut diwarnai demo dari pemilik dan karyawan toko sembari membawa spanduk Tribuners. Oleh karena itu, petugas gabungan dari pemerintah Kota Jakarta Utara beserta TNI dan Polri pun diterjunkan ke lokasi. Dan untuk mengetahui situasi di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Rifki Numasyi dari Warta Kota. Silakan rekan Rifki. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners, dimanapun Anda berada, diinformasikan langsung dari Jakarta Utara, di mana polemik puluhan ruko serobot lahan fasilitas umum
yang ada di Jalan Niaga, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, mencapai babak baru, di mana pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan pembongkaran paksa puluhan ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum tersebut. Tadi pagi, di mana sekitar 200 petugas gabungan dari unsur pemerintah Kota Jakarta Utara beserta TNI Polri diterjunkan ke lokasi untuk melakukan bongkar paksa. Perlu diketahui bahwasanya polemik puluhan ruko serobot lahan fasilitas umum di Pluit memang sudah berlangsung sejak tahun 2019, di mana Ketua RT setempat, yakni Riang Prasetya, terus memperjuangkan agar ruko-ruko yang menyerobot fasilitas umum, yakni berupa saluran air dan bahu jalan, agar segera dibongkar. Namun perjuangan RT tersebut memang ada kendala hingga akhirnya persoalan bangunan ruko menyerobot fasilitas umum ini akhirnya viral di sosial media karena pengurus RT setempat sempat bersitegang dengan pemilik ruko. Akhirnya usai viralnya bangunan menyerobot fasilitas umum di Pluit ini, akhirnya pemerintah DKI Jakarta memberikan respon dan tindakan keras, di mana sebelumnya PJ Gubernur DKI Jakarta, Heri Budi Hartono, memang memberikan batas waktu 4 hari bagi pemilik ruko tersebut agar segera membongkar secara pribadi. Yakni hingga kemarin Rabu hanya 2 ruko yang telah melakukan pembongkaran. Alhasil hingga hari ini petugas dengan terpaksa melakukan pembongkaran, khususnya ada 24 ruko, di mana 2 ruko sudah melakukan pembongkaran secara mandiri dan 22 ruko lainnya dibongkar secara paksa. Selain pembongkaran tersebut juga diwarnai oleh aksi demo. Aksi demo tersebut dilakukan oleh pemilik puluhan ruko yang menyerobot fasilitas umum beserta karyawan yang ada di situ. Dari pantauan Warta Kota dan wawancara terhadap pemilik ruko, memang mereka keberatan jika harus membongkar dalam waktu 4 hari. Selain itu juga bahu jalan yang mereka serobot dianggapnya sudah ada sejak lama, bahkan sudah puluhan tahun, dan mereka menyayangkan kenapa pengurus RT setempat, dalam hal ini Riang Prasetya, baru mempersoalkan terkait fasilitas umum yang diserobot oleh bangunan ruko mereka. Demikian rekan Ariska yang bisa saya sampaikan langsung dari Jakarta Utara. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Rifki Ibnu Masyi dari Warta Kota. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin. Berikut liputannya untuk Anda. Kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, ya, dari Satpol PP Kota dan Provinsi, menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan ruko-ruko yang di tempat ini, ya. Kami dari Satpol PP mendapatkan rekomendasi teknis untuk bongkar paksa yang disampaikan dari Dinas Tata Ruang yang disampaikan pertanggal 17 bulan Mei dan kami terima tanggal 19 Mei. Kemudian kita sudah langsung merespon dan melakukan sosialisasi kepada para pemilik ruko untuk membongkar sendiri, ya, pelanggaran yang terjadi di rukonya sampai selama 4 hari, ya, dari tanggal 20 sampai dengan 23 kemarin, ya, jadi batas waktunya kemarin. Dan dari Riang Prasetya menantang balik pemilik ruko untuk menemuinya setelah pernyataan yang mengaku sudah beri sumbangsih pada perbaikan saluran air. Pemilik ruko nakal itu mengaku sudah memberikan sumbangsih untuk perbaikan jalan dan saluran air demi mengatasi banjir. Namun, Riang Prasetya membantah pernyataan dari pemilik ruko itu. Perbaikan saluran air di kawasan ruko itu dilakukan oleh pihak Sudin Sumber Daya Air tingkat Kecamatan Penjaringan, bukan dari sumbangan pemilik ruko. Riang Prasetya bahkan meminta pemilik ruko yang memberikan pernyataan itu untuk menghadapnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua RT 011 RW 03 Riang Prasetya melaporkan soal 42 ruko yang menutupi saluran air. Ruko tersebut juga menyerobot bahu jalan sejak 2019 dan baru ditanggapi Pemprov DKI Jakarta per tahun 2023 ini.
Budi Wijaya, seorang pemilik ruko di Jalan Niaga Blok Z4 Utara, RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara angkat bicara. Budi membantah tudingan Ketua RT 11 RW 3 Pluit Riang Prasetya yang menyebut keberadaan rukonya meresahkan. Tempat usahanya justru malah menghidupi wilayah setempat. Di samping itu, para pemilik ruko yang dianggap melanggar aturan itu mengungkapkan bahwa kondisi saluran air yang tertutup sudah begitu adanya sejak mereka membuka usaha puluhan tahun lalu. Budi Wijaya membantah bahwa kondisi ruko yang menutupi saluran air baru terjadi belakangan ini. Menurut Budi, semenjak dirinya menyewa ruko dari Jakpro hingga kini ruko tersebut menjadi miliknya. Saluran airnya pun juga sudah tertutup. Sebelumnya, Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya melaporkan soal 42 ruko yang menutupi saluran air dan menyerobot bahu jalan sejak 2019 dan baru ditanggapi Pemprov DKI Jakarta per tahun 2023 ini. Pemerintah menindaklanjuti dengan menerbitkan surat rekomendasi teknis dari Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Jakarta Utara yang diteruskan kepada Satpol PP untuk mengimbau pemilik ruko membongkar secara mandiri bagian tempat usaha mereka yang melanggar aturan. Pemilik ruko diberikan waktu mulai tanggal 19 Mei hingga 23 Mei untuk membongkar bangunannya sendiri. Selain itu, Riang sempat adu mulut dengan seorang pemilik ruko berinisial F. F tak lain adalah pemilik ruko yang dijadikan kafe yang tadi sempat didatangi oleh Riang. Melihat kehadiran F, Riang memintanya memberikan keterangan kepada awak media, kemudian terjadilah percekcokan. Riang hanya seorang pengurus wilayah berani melawan para pemilik tempat usaha yang diduga melakukan pelanggaran pembangunan ruko tersebut. Video yang mempertontonkan aksi tegas Riang hadapi pemilik ruko ramai ditonton oleh media sosial. Di sini meresahkan warga yang mana? Apakah ada banjir? Apakah ada macet? Dia sekarang posisi macet nggak? Nggak ada kan? Jadi maksud tujuannya RT mau apa? Kalau mengenai melanggar, itu memang dari zaman dulu. Kita siap kok, kita siap. Kalau disuruh bongkar, nggak bongkar. Cuma ya kita mau tanyakan, apa maksudnya Pak RT ini? Tujuannya apa? Ya kan? Dan ini menyangkut warga sini yang kerja, yang cari nafkah, banyak. Bukan ratus orang, termasuk rumah tangganya, anaknya mau makan. Kalau dihitung tuh satu ini bisa ribuan, ya kan? Dia mohon, ya pemerintah juga ada kebijaksanaan untuk, ya kita mintanya tunda, ya kan? Apalagi ini udah mau deket pemilu, apakah mau ribut-ribut? 2024 kan udah deket pemilu. Ditunda dengan alasan apa, Pak? Apanya? Ditunda dengan alasan apa, Pak? Maaf? Ditunda dengan alasan apa, Pak? Alasan kan ya sekarang kan ini kita sepi nih. Udah hampir 3 minggu, udah apa dia aja. Kemarin penjualan kita nggak sampai 300.000. Ya kan dia tunda, kita bisa udah dulu, anak-anak juga. Alasannya ya hasilnya mau cari nafkah kok. Kasih kita waktu, tunda ya kita pelan-pelan. Ya kan? Iya, kalau kita kan sekali bongkar, siapa yang ada tamu? Jelang pembongkaran para penyewa ruko di Jalan Niaga Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan, Pluit Penjaringan Jakarta Utara masih kekeh mempertahankan bangunannya. Mereka memprotes pembongkaran bangunan ruko yang mencaplok bahu jalan dan saluran air Selasa 23 Mei. Warga muak dengan arogansi Ketua RT 11 RW 3 Riang Prasetya yang beretika buruk dan berbuat sewenang-wenang terhadap warganya. Adapun Riang selaku Ketua RT memang sudah memprotes ruko yang mencaplok fasilitas umum itu sejak tahun 2019, namun baru akhir-akhir ini ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Namun rupanya pembongkaran bangunan ruko yang melanggar itu masih terus mendapat perlawanan. Dengan nada tinggi, para penyewa ruko menyatakan menolak pembongkaran bagian deretan ruko Blok Z4 Utara dan Blok Z8 Selatan. Seorang warga bernama Sutria mengatakan ia dan teman-temannya di sini hanya menyewa lapak dari pemilik ruko untuk berjualan dan ini merupakan satu-satunya sumber rezekinya. Dalam wawancara bersama awak media, salah satu pedagang yang menyewa lapak di depan ruko ini berteriak soal keluh kesahnya jika akan terjadi pembongkaran. Ia enggan lapaknya dibongkar karena masih ada tanggungan cicilan.
Untuk diketahui, pemerintah Kota Jakarta Utara memberikan waktu selama 4 hari, dari mulai hari Jumat 19 Mei hingga Selasa 23 Mei untuk pembongkaran secara mandiri. Jika tak diindahkan, Pemkot Jakarta Utara melalui Satpol PP Jakarta Utara akan membongkar secara paksa area ruko yang melanggar izin mendirikan bangunan atau IMB. Pasalnya, deretan ruko ini mencaplok bahu jalan dan saluran air yang diketahui merupakan fasilitas umum atau fasilitas sosial. Para pemilik ruko di Jalan Niaga, Blok Z4 Utara, RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara akhirnya angkat bicara. Mereka bahkan membantah tudingan Ketua RT 011 RW 03 Pluit, Riang Prasetya yang menyebut keberadaan rukonya meresahkan. Salah satu pemilik ruko bernama Budi Wijaya mengaku, tempat usaha mereka justru menghidupkan wilayah setempat. Di samping itu, para pemilik ruko itu mengungkapkan bahwa kondisi saluran air yang tertutup sudah begitu adanya sejak mereka membuka usaha. Budi Wijaya membantah bahwa kondisi ruko yang menutupi saluran air baru terjadi belakangan ini. Menurut Budi, semenjak dirinya menyewa ruko dari Jakpro hingga kini ruko tersebut menjadi miliknya, saluran air sudah tertutup. Sebelumnya, Ketua RT 011 RW 03 Riang Prasetya melaporkan soal 42 ruko yang menutupi saluran air dan menyerobot bahu jalan sejak 2019. Sebenarnya kita di sini udah puluhan tahun. Ini juga dari dulu zaman Jepro, memang semuanya udah ditutup. Dari dulu zaman dulu. Tetapi Pak RT tahun lalu pernah kita buka bak kontrol. Dia yang suruh. Kita ikutin apa yang kemauan dia. Ya kan? Saya mau tanya, kita ini di sini meresahkan warga yang mana? Apakah ada banjir? Apakah ada macet? Lihat sekarang posisi macet nggak? Nggak ada kan? Jadi maksud tujuannya RT mau apa? Kalau mengenai melanggar, itu memang dari zaman dulu. Kita siap kok, kita siap. Kalau disebutkan kita bongkar. Cuma ya kita mau tanyakan, apa maksudnya Pak RT ini? Tujuannya apa? Ya kan? Dan ini menyangkut warga sini yang kerja, yang cari nafkah, banyak. Bukan ratus orang. Termasuk rumah tangganya, anaknya mau makan. Kalau dihitung tuh satu ini bisa ribuan. Ya kan? Jadi mohon, ya pemerintah juga ada kebijaksanaan. Ketua RT 11 RW 3 Kelurahan Pluit Penjaringan Jakarta Utara bernama Riang Prasetya meminta pemilik puluhan ruko nakal yang menutup saluran air dan menyerobot bahu jalan untuk membongkar bangunannya sendiri. Hal tersebut untuk menghindari adanya tindakan represif yang dikhawatirkan terjadi jika penindakan dilakukan oleh pemerintah. Sementara karyawan dan penyewa ruko mempertanyakan nasib mereka jika area ruko yang melanggar izin mendirikan bangunan tersebut dibongkar paksa. Penyewa ruko bernama Iswanto Dono berpendapat bahwa pembongkaran restoran dan kafe yang bangunannya mencaplok fasilitas umum tersebut bakal kontraproduktif dengan program pemerintah yang ingin menggalakkan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Oleh karena itu, Iswanto meminta pemerintah Kota Jakarta Utara untuk mencarikan solusi terbaik serta memikirkan rakyat kecil. Untuk diketahui, setidaknya sudah ada 4 ruko yang membongkar secara mandiri bangunan yang mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air. Pemerintah Kota Jakarta Utara memberikan waktu selama 4 hari dari Jumat 19 Mei hingga Selasa 23 Mei untuk membongkar secara mandiri. Jika tidak diindahkan, Pemkot Jakarta Utara melalui Satpol PP akan membongkar secara paksa area ruko yang melanggar IMB. Ketua RT 011 RW 03 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya mengatakan, tidak sedikit rekan-rekannya sesama pengacara yang hampir membela pemilik ruko bermasalah di Jalan Niaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Tapi, para pengacara-pengacara tersebut akhirnya mundur saat diberitahu fakta lapangan yang sebenarnya oleh Riang. Riang bercerita, seiring viralnya polemik puluhan ruko yang menyerobot saluran air dan bahu jalan di wilayahnya, banyak pengacara yang dihubungi pemilik ruko. Pengacara-pengacara yang dihubungi pemilik ruko tersebut, nyatanya rekan-rekan Riang di dalam Perhimpunan Advokat Indonesia.
Para pemilik puluhan ruko yang diduga melanggar tersebut disebut riang, berpatungan untuk menyewa pengacara. Namun, tak sedikit pengacara yang mundur saat melihat sendiri fakta di lapangan dan kondisi bangunan ruko yang memang menyerobot fasilitas umum. Diberitakan sebelumnya, Riang Prasetya menggeruduk sejumlah ruko yang menyerobot saluran air dan bahu jalan di Jalan Niaga, RT 011 RW 03 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu, 10 Mei 2023, sore. Dalam prosesnya, Riang sempat cekcok dengan salah seorang pemilik tempat usaha yang tak terima rukonya didatangi. Padahal, tujuan kedatangan Riang untuk menunjukkan bahwa puluhan ruko yang ada di Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan melanggar aturan. Pantauan tribunjakarta.com di lokasi, awalnya Riang mendatangi beberapa ruko di Blok Z4 Utara dan menjelaskan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemilik tempat usaha di sana. Pelanggaran yang dimaksud ialah bangunan ruko yang menutupi saluran air serta menyerobot bahu jalan. Hal ini membuat jalan utama warga menjadi lebih sempit, yang dahulu sekitar 18 meter lebarnya, kini tersisa sekitar 6,5 meter. Setelah menunjukkan kondisi ruko yang melanggar aturan, serta memberikan keterangan kepada awak media, Riang kemudian didatangi seorang pria berinisial F. F tak lain adalah pemilik ruko yang dijadikan kafe yang tadi sempat didatangi Riang. Melihat kehadiran F, Riang memintanya memberikan keterangan kepada awak media. Saat itulah percekcokan terjadi. F yang enggan diwawancarai, kemudian menolak rukonya dianggap melanggar aturan. Ia pun berkilah, membangun ruko yang menutup saluran air dan menyerobot jalan, tidak harus mengajukan izin kepada pihak RT. Karena kesal, F juga sempat menunjuk-nunjuk muka Riang sambil berbicara dengan nada tinggi. Usai adu mulut beberapa menit, ketua RT dan pemilik tempat usaha akhirnya sama-sama menjauh. Riang mengatakan, ruko yang dimiliki F merupakan satu dari total 42 tempat usaha, yang bangunannya menyerobot saluran air dan bahu jalan. Menurut Riang, pihaknya sudah melaporkan pelanggaran pembangunan ruko ini kepada pihak Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan sejak 2019, namun tak kunjung direspons. Baru pada tahun 2023 ini, laporan yang diajukan ke Pemprov DKI Jakarta akhirnya ditanggapi. Namun, hingga kini Pemprov belum melakukan pembongkaran bangunan, melainkan baru sebatas pendataan ruko-ruko yang melanggar. Dua anggota Dewan ini kesini dan bertemu dengan salah satu yang kemarin yang dianggap provokator itu apa sih Pak RT? Saya tidak tahu, tapi indikasinya Gani Suwondo lebih berpihak kepada mereka. Indikasinya, saya punya bukti. Gani Suwondo ya. Gani Suwondo lebih berpihak kepada pemilik-pemilik ruko itu. Dan saya akan buktikan. Hati-hati kamu Gani ya. Hati-hati. Kedua anggota Dewan itu datang menemui pihak Pak Ruko. Apakah menghubungi Bapak juga? Tidak ada. Harusnya anggota Dewan itu punya etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang ke satu wilayah, datang ke kampung orang. Anda katanya anggota Dewan, terdidik, terpelajar. Datanglah kepada saya. Apalagi saya di sini dalam kondisi ada masalah lingkungan. Jangan Anda datang langsung ke pemilik ruko. Lalu di sana Anda kasak kusuk yang saya nggak jelas apa yang Anda bicarakan di situ. Seakan-akan nanti Anda memberikan dukungan kepada dia. Lalu Anda politisir seakan-akan di sini adalah UMKM. Tidak ada UMKM di sini. Yang kami permasalahkan adalah saluran air, bahu jalan. Ya, jadi kalau misalnya Anda, Gani Suwondo, ya, berani melawan saya siap menantang Anda. Ya, ingat itu Pak Gani, ya. Baik, pada hari ini, hari Jumat yang baik, saya akan menyampaikan beberapa hal-hal penting ya. Terutama pada kejadian kemarin, pada hari Kamis, tanggal 25 bulan Mei 2023. Jadi, kemarin ada sekelompok orang yang datang ya, mengatasnamakan satu organisasi. Dan saya lihat di situ ya, ada dua anggota Dewan yang hadir. Pertama adalah anggota Dewan dari DPRD DKI. Kemudian yang kedua adalah
anggota dewan dari DPR RI. Patut saya sampaikan dulu sebelumnya, ya. Biar jelas nih para anggota dewan yang hadir kemarin 2 orang itu ya. Ini yang kemarin demo, ya, yang teriak-teriak telah menghina saya, nama baik saya, dan profesi saya. Hati-hati, saya akan membuat hitung-hitungan terhadap permasalahan hukum yang sudah terjadi, yang dilakukan oleh saudara ini. Saya nggak kenal ini namanya siapa. Ya, dia udah telah menghina saya. Ternyata dia itu adalah seorang provokator yang dilakukan kemarin di kantor saya. Ini biang provokatornya. Siapa orang ini? Orang ini bukan pemilik ruko, bukan penyewa ruko. Dia cuma pedagang etalase yang menyewa di ruko itu loh. Penyewa etalase kok bisa ikut-ikutan demo dan memprovokasi orang-orang begitu banyak buat demo kepada saya selaku RT. Sedangkan dia tidak ada kepentingannya. Dia hanya penyewa. Ini orangnya yang jadi provokator kemarin pada saat demo di kantor saya. Dia perhatikan baik-baik. Dia bukan pemilik dan dia juga bukan seorang penyewa ruko. Ini etalasenya. Berdiri di atas saluran air, mengatasnamakan UKM. Perlu saya sampaikan kalau yang namanya UKM. Kalian harus tahu hukum. UMKM itu dipimpin atau dibina oleh tingkat kecamatan Penjaringan. Silakan hadir ke kecamatan Penjaringan. Jangan membawa nama UMKM dengan adanya pelanggaran-pelanggaran. Bagaimana mungkin UMKM dagangnya itu di atas saluran air, bahkan berdagang di bahu jalan. Jadi, saya sampaikan lagi nih dewan kemarin yang hadir, ya. Jangan berbuat kisruh, jangan mempolitisir kejadian ini. Tidak ada hubungannya dengan UMKM. Ini urusannya adalah murni pelanggaran saluran air dan bahu jalan. Ya, kemarin yang hadir siapa? Ini, ya, Gani Suwondo, ya, anggota DPRD DKI Jakarta. Saya ulang kembali. Ini Gani Suwondo, anggota DPRD DKI Jakarta. Datang ke sini bertemu dengan sang provokator yang kemarin demo di depan kantor saya yang berkata-kata kasar terhadap saya. Ini orangnya. Ini adalah Gani Suwondo, anggota DPRD DKI. Lalu di sebelahnya, ini siapa? Ini adalah salah satu anggota DPR RI. Ya, silakan dicek kembali siapa nama ini. Ya, silakan dicek kembali. Tolong saya minta berharap kepada teman-teman ya, wartawan, untuk menyampaikan kepada anggota dewan yang bernama Gani Suwondo dan satu lagi yang bernama Darmadi Durianto. Ini orangnya, Darmadi Durianto, anggota DPR RI. Kalian datang, meskipun saya sebagai RT, datang ke saya, permisi sama saya. Tujuan kalian berdua datang sebagai anggota dewan untuk apa? Mau memprovokasi. Ini tidak ada urusannya dengan UMKM. Ini urusannya pelanggaran, Bapak. Jadi kalau saudara Gani Suwondo, Darmadi Durianto, bila saudara cinta negara, NKRI, berbuat kebaikan, bergerak demi hukum, saya dukung. Tapi kalau kalian berdua, anggota DPRD DKI dan anggota DPR RI, menentang pemerintah, saya lawan kamu. Saya lawan kamu. Ya, NKRI saya. Ingat, ya. 2 dari anggota dewan tersebut, ingat-ingat nama saya, ya, Riang Prasetya. Saya tidak akan takut. Itu pesan saya. Jangan bermain politik di kejadian yang ada di lingkungan saya. Pesan saya seperti itu. Ingat kembali, ya. Darmadi Durianto, Gani Suwondo, Anda jangan bermain politik di lingkungan saya. Jangan mencari sensasi di lingkungan saya. Anda tidak cinta NKRI, saya akan lawan. Saya lawan Anda. Ingat itu, saya lawan Anda. Siap. Demikian. Pak RT, berarti yang Pak RT tahu kedatangan kedua anggota dewan ini ke sini dan bertemu dengan salah satu yang kemarin yang dianggap provokator itu apa sih Pak RT? Saya tidak tahu, tapi indikasinya Gani Suwondo lebih berpihak kepada mereka. Indikasinya, saya punya bukti. Gani Suwondo ya,
Gani Suwondo lebih berpihak kepada pemilik-pemilik ruko itu. Dan saya akan buktikan. Hati-hati kamu Gani ya. Hati-hati. Kedua anggota dewan itu datang menemui pihak Pak Ruko. Apakah menghubungi Bapak juga? Tidak ada. Harusnya anggota dewan itu punya etika. Anda itu kan orang terpelajar, orang terdidik. Datang ke satu wilayah, datang ke kampung orang. Anda katanya anggota dewan, terdidik, terpelajar. Datanglah kepada saya, apalagi saya di sini dalam kondisi ada masalah lingkungan. Jangan Anda datang langsung ke pemilik ruko, lalu di sana Anda kasak kusuk yang saya nggak jelas apa yang Anda bicarakan di situ. Seakan-akan nanti Anda memberikan dukungan kepada dia, lalu Anda politisir seakan-akan di sini adalah UMKM. Tidak ada UMKM di sini. Yang kami permasalahkan adalah saluran air, bahu jalan. Ya, jadi kalau misalnya Anda, Gani Suwondo, ya berani melawan saya siap menantang Anda. Ya, ingat itu Pak Gani, ya. Pak, rencananya akan ada atas Bapak atau RW atau... Tidak ada, saya nggak tahu. Silakan tanya RW-nya. Yang pasti sama saya nggak ada. Harusnya sama saya sebagai ketua lingkungan. Ya, jadi saya peringatkan kembali saudara Gani. Pak, terkait hal ini akan ada laporan nggak dari pihak kepolisian terkait provokasi dan segala macam ini? Saya tidak mau merangsek ke dalam hukum dulu, ya. Saya praktisi hukum, saya sedapat mungkin tidak mau melaksanakan sesuatu hal dengan fondasi-fondasi hukum atau proses-proses hukum. Selama masih bisa dilakukan dengan secara baik-baik, silakan. Perlu diingat, ya, saudara Gani, ya, bahwa ini sudah ranahnya pemerintah. Pemerintah sudah turun ke situ. Jangan Anda bikin kacau lagi, saudara Gani. Ingat, Gani Suwondo, saya peringatkan kepada Anda, jangan bermain di lingkungan saya. Jangan bermanuver di tempat saya. Demikian ya pesan saya. Pak, mungkin sebelum adanya kedatangan dua anggota dewan kemarin, Pak, terkait kasus ruko ini, sudah pernah ada yang menemui Pak Riang belum sih, Pak, dari anggota dewan manapun, Pak? Belum ada, sama sekali belum ada. Makanya saya heran, Gani Suwondo sebagai anggota Dewan DPRD DKI Jakarta, seharusnya beliau itu sowan dulu ke saya. Datang dulu ke saya, apa tujuan Anda datang ke sini? Bukannya kasak kusuk langsung datang ke para pemilik ruko. Jangan seperti itu, Anda kan anggota dewan, punya etika, terpelajar, terdidik. Gunakanlah otak Anda untuk melaksanakan apa yang ada di dalam benak Anda. Ingat loh, selama Anda cinta Indonesia, selama Anda NKRI, selama Anda menjunjung tinggi hukum, saya akan dukung. Saya akan support Anda. Tapi kalau Anda berkhianat dan berani membangkang kepada pemerintah, ikut memprovokasi, saya akan lawan. Saya orang yang pertama melawan Anda. Ingat itu, Gani. Pasca demo kemarin itu, apa ada teror-teror lain, Pak, yang dihadapi sama Pak RT? Tidak ada. Tidak ada. Oke, ini Ini bahu jalan yang digunakan untuk bangunan dan tempat usaha, Pak. Apakah ini Meski mendapat protes, bahkan kantornya digeruduk oleh karyawan ruko yang dibongkar Ketua RT 11 RW 30 Jakarta Utara, Riang Prasetya, rupanya masih mendapat dukungan dari warganet. Terkait dukungan yang diterimanya, Riang mengatakan bahwa para warganet yang mendukungnya adalah orang-orang yang benar. Tak hanya dari warganet, aksi Riang ini juga mendapat pembelaan dari anggota DPR RI Ahmad Saroni. Dikutip dari Tribun Jakarta, Riang saat ditemui di kantornya Kamis 25 Mei, mengaku tersanjung dengan dukungan yang diterimanya. Riang lantas memberikan salam hormatnya kepada warganet yang terus memberikan dukungan lewat komentar di media sosial. Dikatakan oleh Riang bahwa akan jadi suatu kesalahan bila membiarkan permasalahan berlarut-larut. Menurut Riang, warganet yang membelanya tidak rela melihat adanya kezaliman. Riang menyebut tindakan warganet dalam bentuk komentar dan membagikan berita soal polemik ruko ini sangat bermanfaat. Dukungan terhadap Riang juga datang dari Ahmad Saroni. Terkait dukungan yang diberikan oleh Saroni, Riang mengatakan bahwa anggota DPR RI itu memiliki naluri kebangsaan. Riang berujar bahwa dirinya tidak mengenal Saroni secara pribadi. Terkait dengan pembongkaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI, Riang juga memberikan apresiasinya. Ia mengatakan bahwa sudah melaporkan pelanggaran tersebut sejak 2019 silam, namun belum ada tanggapan. Sebagaimana diketahui, pembongkaran yang dilakukan oleh Satpol PP ini sempat mendapat protes dari penghuni ruko pada Rabu 24 Mei. Mereka pun rame-rame melancarkan protesnya pada Riang Prasetya. Riang dianggap telah bertindak sewenang-wenang pada pemilik dan juga pegawai ruko. Adapun ruko ini dibongkar karena menyerobot saluran air dan juga bahu jalan. Pembongkaran hanya dilakukan di bagian ruko yang melintasi bahu jalan.
Ketua RT di Pluit, Riang Prasetya mengaku membutuhkan perlindungan polisi seusai melaporkan ruko-ruko nakal yang menyerobot lahan jalan dan menutup saluran air. Bahkan akibat tindakannya itu, ia sampai didemo oleh karyawan ruko di sana lantaran dianggap tak mengedepankan musyawarah. Hal ini disampaikan Riang seusai kantornya digeruduk puluhan karyawan yang bekerja di deretan ruko di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu 24 Mei 2023. Adapun puluhan karyawan itu menyalahkan Riang atas pembongkaran bangunan ruko tempat mereka bekerja. Mereka melakukan protes dengan membawa spanduk bergambar Riang. Pendemo meminta agar Riang keluar dari kantornya dan menghadapi massa. Padahal deretan ruko itu ditertibkan karena mencaplok bahu jalan dan saluran air. Riang selaku ketua RT hanya sekedar melaporkan pelanggaran yang dilakukan para pemilik ruko itu. Selesai kantornya digeruduk, Riang pun berharap polisi dapat melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan tak ada kekisruhan lanjutan. Riang mengingatkan bahwa tugas dari pihak kepolisian adalah untuk menjaga keamanan, ketentraman, dan keselamatan jiwa dari setiap warga negara Indonesia. Diketahui pemerintah Jakut akhirnya membongkar ruko nakal di Pluit. Pembongkaran dilakukan lantaran ada sebagian pemilik ruko yang enggan membongkar sendiri